wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Rizky Aprilia. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai tarkib isnadi dan tarkib wasfi, di mana ini adalah tugas mata kuliah Qawaid Asasiyah dan dosen pengampu adalah Ustazah Meliza Budiarti. Selamat menyaksikan. طيب، أولا يمكن اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم جميعا. اسمي كامل رزكي أبريليا. أنا طالبة في الجامعة الإسلامية حكومية إمام بنجل بدن، والآن سأبين عن تركيب إسنادي وتركيب وصفي. اسمع إلي. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, yakni penjelasan mengenai murakkab isnadi dan murakkab wasfi, terlebih dahulu marilah sama-sama kita simak apa sih yang dimaksud dengan murakkab itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tarkib isnadi dan tarkib wasfi, untuk lebih baiknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan murakkab atau tarkib itu sendiri. Karena jika kita tidak tahu, maka untuk tarkib isnad dan tarkib wasfinya kita tidak akan paham. Nah, simak berikut ini. Murakkab atau tarkib adalah qaulun mu'alif, suatu perkataan yang tersusun. Qaulun mu'alif yang tersusun min kalimataini, minimalnya tersusun dari 2 kalimah atau 2 kata, au aksara atau bisa lebih, cuman minimalnya min kalimata ini terdiri dari atau tersusun dari 2 suku kata. Jadi murakkab ini berada pada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah yang nanti akan kami bahas pada tarkib isnadi. Contohnya di sini contoh dari murakkab, Zahaba Ahmad dan Ahmad Qaimun. Nah, 2 contoh itu tadi adalah contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun murakkab atau tarkib ini terbagi menjadi 6 kelompok atau 6 macam. Yang pertama, murakkab isnadi, di mana murakkab isnadi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, murakkab idhofi. Yang ketiga, murakkab bayani. Murakkab bayani ini terdiri dari 3 pula atau terbagi menjadi 3. Yang pertama, murakkab wasfi yang akan kita bahas juga nanti. Kemudian yang kedua, murakkab taukidi, dan yang ketiga, murakkab badali. Nah, macam yang keempat, murakkab atfi. Yang kelima, murakkab masji, dan yang kelima, murakkab adadi. Oke, pembahasan tentang pengertian murakkab dan macam-macam dari murakkab telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas inti dari video kali ini, yakni tentang murakkab isnadi dan murakkab wasfi. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai pengertian dari murakkab isnadi terlebih dahulu. Jadi murakkab isnadi diartikan sebagai ma ta'alafa min musnadin wa musnadin ilaih, apa atau sesuatu yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Jadi murakkab isnadi ini adalah suatu lafaz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Nah, pasti akan muncul atau timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan musnad dan musnad ilaih itu? Nah, musnad di sini diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai hukum atas sesuatu yang lain. Nah, musnad itu yang dijadikan hukumnya, sedangkan musnad ilaih itu adalah sesuatu yang dihukumi atas sesuatu yang lain. Nah, pada dasarnya murakkab isnadi itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama terdiri dari jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah suatu kalimat yang diawali dengan isim, atau di situ berlaku mubtada khobar. Kita contohkan saja, Ahmad Qaimun.
kita preteli Ahmad terlebih dahulu. Ahmad di sini posisinya sebagai mubtada. Sedangkan di dalam murakkab isnadi dia sebagai musnad ilaih. Ahmad ini sebagai orang yang dihukumi. Nah, gitu. Musnad ilaih itu yang dihukumi, sesuatu yang dihukumi. Maka Ahmad di sini tuh menjadi musnad ilaih atau dia itu orang yang dihukumi. Sedangkan qaimunnya itu artinya di sini berlaku khobar dari mubtada. Yang berdiri, yang qaimun, yang berdiri itu Ahmad. Jadi kalau pada murakkab isnadi qaimun ini posisinya sebagai musnad yang dijadikan hukum. Nah, jadi artinya di sini Ahmad berdiri. Ahmad itu sebagai yang dihukumi, sedangkan qaimun itu yang dijadikan hukumnya. Oke, sudah paham? Kita lanjut pada bentuk kedua adalah jumlah fi'liyah. Adapun jumlah fi'liyah itu bukan kebalikan, tapi jumlah itu ada kalimat yang diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan fi'liyah itu diawali dengan fi'il, dan di sini dia berlaku sebagai fi'il dan fa'il. Fi'il itu pekerjaannya, sedangkan fa'il adalah orang yang bekerja atau memperlakukan pekerjaan itu. Contohnya saja zahaba Ahmad. Zahaba di sini menempati sebagai fi'il, artinya kan telah pergi. Di sini fi'il madhi. Kemudian kalau dalam murakkab isnadi, zahaba ini posisinya sebagai musnad. Sedangkan Ahmad itu sebagai fa'il atau pelakunya. Pelaku yang pergi. Siapa yang pergi tadi? Yang pergi itu Ahmad. Maka Ahmad di sini sebagai fa'il. Dalam murakkabnya Ahmad itu berposisi sebagai musnad ilaih. Nah, jadi kalau pada murakkab isnadi itu disebut juga sebagai jumlah. Sebab dia telah memenuhi kriteria bisa dikatakan sebagai jumlah. Namun murakkab lain tidak bisa dikatakan sebagai jumlah. Satu-satunya dari 6 macam murakkab tadi yang dikatakan sebagai jumlah adalah murakkab isnadi. Jadi pada intinya setiap jumlah itu sudah pasti murakkab. Ya. Cuman setiap murakkab belum tentu dikatakan sebagai jumlah itu tadi. Baik, pembahasan tentang murakkab isnadi sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas pembahasan mengenai murakkab wasfi. Nah, tadi kita katakan ya, murakkab wasfi itu merupakan bagian dari murakkab bayani. Kita jelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai murakkab bayani. Murakkab bayani huwa kullu kalimataini kanat tsanihima mudihatan maknal awal. Murakkab bayani ini adalah kullu kalimataini, tiap-tiap dua kalimat, kanat tsanihima mudihatan maknal awal, dan kalimat kedua itu adalah penjelas dari kalimat yang pertama. Nah, jadi kalimat bayani ini, murakkab bayani ini adalah tiap-tiap dua kalimat. Dia terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang kedua, kalimat keduanya sebagai penjelas dari kalimat yang pertama. Itu yang dikatakan sebagai murakkab bayani. Nah, pembagiannya murakkab bayani ini ada 3. Yang pertama murakkab wasfi, yang kedua murakkab badali, dan yang ketiga adalah murakkab taukidi. Namun di sini kami hanya akan membahas mengenai murakkab wasfi. Pengertian dari murakkab wasfi yakni ma ta'allafa min sifah wal mausuf. Murakkab wasfi ini adalah sesuatu atau lafaz yang terdiri atau tersusun
tersusun dari kata sifat dan yang disifati. Kalau murokab isnadi tadi kan tersusun dari musnad dan musnad ilaih, sedangkan murokab wasfi ini tersusun dari kata sifat dan yang disifatinya. Contoh, baitun jamilun. Baitun jamilun, jika kita preteli, jamilun di sini menempati sebagai sifatnya. Jamilun artinya kan indah atau bagus. Dia di situ dikatakan sebagai kata sifat. Sedangkan baitun, baitun itu adalah yang disifati. Apa yang indah? Yang indah itu baitun. Maka baitun di sini menempati sebagai mausuf dan jamilun sebagai sifatnya. Baik, sudah jelas sampai sini. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai murokab isnadi dan murokab wasfi. Semoga bermanfaat. Yumkin hadza minni, afwan minni minal khata'at wal khulatat. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.